Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang semoga dimakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini kita harus berinvestasi untuk urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Berikut pengertian investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek atau kegiatan untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang, atau tenaga dan pikiran demi keuntungan atau manfaat pada masa yang akan datang. Jadi investasi merupakan membeli sesuatu yang diharapkan di masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula atau diharapkan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Adapun bentuk-bentuk investasi ada dua. Investasi ada dua jenis, yaitu investasi fisik dan finance investment atau investasi keuangan. Investasi fisik yaitu investasi yang bisa dilihat bentuknya, seperti emas batangan, beli rumah, dan barang berharga lainnya. Sedangkan finance investment atau investasi berupa produk keuangan, seperti deposito dan lain sebagainya. Contoh-contoh investasi dalam urusan dunia dan akhirat diantaranya adalah investasi dengan membeli tanah kosong atau tanah yang ada rumah dan bangunannya. Karena diharapkan dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan tanah dan jumlah kebutuhan akan rumah meningkat, sehingga diharapkan harga tanah dan rumah akan meningkat pada masa yang akan datang. Sehingga jika dijual di masa yang akan datang akan menghasilkan keuntungan. Investasi dengan meningkatkan pendidikan diri kita dan anak keturunan kita, baik pendidikan agama Islam maupun pendidikan ilmu pengetahuan umum dan keterampilan. Dengan meningkatnya ilmu agama Islam maupun ilmu pengetahuan umum dan keterampilan, diharapkan meningkatkan skill atau keahlian, keterampilan, knowledge atau pengetahuan, dan attitude atau sikap, perilaku, akhlak, sehingga diharapkan meningkatkan keberhasilan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya adalah investasi dengan kita membangun pabrik atau toko. Diharapkan pabrik atau toko yang kita bangun menghasilkan produk barang atau jasa perdagangan, sehingga memberikan penghasilan dan keuntungan di masa depan. Kemudian investasi dengan membeli sawah atau ladang. Dengan membeli sawah atau ladang, kemudian kita tanami dengan aneka tanaman seperti padi, jagung, maupun juga dengan tanaman yang lainnya seperti tebu, diharapkan akan menghasilkan hasil produk pertanian yang memberikan kita keuntungan di masa yang akan datang, yaitu ketika masa panen. Selanjutnya investasi dengan beli ternak seperti sapi, kambing, ayam, ikan, dan lain-lain. Diharapkan ternak yang dipelihara beranak atau bertelur sehingga menghasilkan produk berupa daging atau telur atau hasil ternak lainnya seperti kotoran ternak untuk pupuk, sehingga bisa dijual dan memberikan keuntungan di masa yang akan datang ketika tiba waktu panen. Investasi dengan membeli saham perusahaan. Saham adalah suatu bukti kepemilikan suatu perusahaan. Sebagai orang yang beriman dan berakal, kita harus betul-betul memperhatikan ketika kita membeli saham perusahaan untuk investasi.
Investasi dengan pembelian saham suatu perusahaan seharusnya hanyalah saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau sudah go public. Kenapa? Agar terhindar dari investasi bodong atau investasi tipu menipu. Karena itu untuk menghindari investasi bodong atau investasi tipu menipu, maka langkah awal adalah belilah saham pada perusahaan yang sudah go public atau sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah sebagai orang yang beriman dan berakal, kita harus melihat apakah usaha yang dijalankan di bidang yang haram ataukah di bidang yang halal. Jika usahanya di bidang yang halal, maka kita investasi di perusahaan tersebut. Jika usahanya di bidang yang haram seperti pabrik dan jual beli minuman keras, maka kita tidak berinvestasi di perusahaan tersebut. Kemudian kita juga harus melihat apakah usahanya benar-benar nyata ataukah tidak. Adakah perusahaannya? Kita harus mengecek produknya, mengecek jenis usahanya. Jangan sampai kemudian usahanya itu fiktif, tidak ada usahanya. Maka jika tidak ada usahanya, usaha itu fiktif, kemungkinan besar ini adalah investasi bodong atau investasi tipu menipu. Juga kita harus berpikir dengan akal sehat, berpikir dengan logis, dengan logika kita. Apakah keuntungan yang dijanjikan itu masuk akal atau tidak? Jika keuntungan yang ditawarkan itu tidak masuk akal, seperti setiap bulan ditawarkan mendapat bagian keuntungan sebesar 10% atau lebih dari uang yang disetor, maka hal ini sudah tidak masuk akal. Karena apa? Karena ketika setiap bulan katakanlah ditawarkan keuntungan 10% dari uang setor, maka dalam jangka waktu 10 bulan uang yang di setor itu sudah kembali modalnya, dan ketika setahun maka kemudian sudah melebihi dari jumlah yang setor. Ini suatu yang tidak masuk akal, tidak logis. Karena usaha itu naik turun. Bagaimana mungkin tiap bulan bisa dijanjikan flat 10% dari uang yang setor, sementara keuntungan tiap bulan itu tidak bisa dipastikan. Maka jika ada yang menjanjikan setiap bulan mendapatkan keuntungan 10% dari uang yang disetor, ini kemungkinan investasi bodong atau kemungkinan investasi tipu menipunya sangat besar sekali. Harus dihindari seperti ini. Kita harus rasional, kita harus berpikir dengan sehat, harus logis. Logika kita harus dipakai bahwa tidaklah mungkin bisa menjanjikan bagi hasil keuntungan 10% dari uang store setiap bulan. Ini suatu yang tidak logis. Kemungkinan tipu-tipunya adalah sangat besar. Akan tetapi kalau yang dijanjikan adalah 10% dari keuntungan, itu masih masuk akal. Karena keuntungan itu tidak sama setiap bulan. Katakanlah 10% dari keuntungan. Bulan ini keuntungannya 1 juta, berarti mendapat bagian 100.000. Bulan depan keuntungannya 2 juta, berarti dapat bagian 100.000. Bulan depan keuntungannya 100 juta, berarti dapat bagian 10 juta. Bulan depan keuntungannya tinggal 500.000, berarti cuma mendapat bagian 50.000. Ini sesuatu yang masuk akal kalau 10% dari keuntungan dari perusahaan tersebut. Tapi kalau 10% dari uang yang setor, ini sudah tidak logis, tidak rasional. Kemungkinan tipu-tipunya sangat besar. Kita harus menghindari ini. Kita harus rasional, harus logis, harus berpikir dengan akal sehat. Logika kita harus pakai ketika kita berinvestasi. Dengan membeli saham perusahaan atau menambahkan modal di sebuah perusahaan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, langkah awal adalah tanamkanlah investasi atau belilah saham di perusahaan yang sudah go public atau sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah investasi dengan membeli mata uang asing. Dengan membeli mata uang asing, misalnya dolar, diharapkan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang dari menguatnya nilai tukar mata uang asing seperti dolar terhadap mata uang rupiah. Karena
nilai mata uang kita mengikuti sistem floating atau sistem mengambang, bukan sistem tetap, sehingga suatu saat harga dolar terhadap rupiah itu bisa naik, bisa juga turun. Dan diharapkan dengan membeli dolar di masa yang akan datang, harga dolar naik sehingga menghasilkan keuntungan. Katakanlah hari ini beli dolar, 1 dolar sama dengan Rp10.000, tahun depan bisa jadi dolar itu harganya Rp20.000, Rp20.000 setiap 1 dolar. Tapi bisa juga turun menjadi Rp9.000. Jika harga dolar naik, maka kita mendapatkan keuntungan, dan jika harga dolar turun, maka kita mengalami kerugian. Ini yang harus diperhatikan ketika kita berinvestasi dengan membeli mata uang asing, karena kemungkinan naik itu besar, kemungkinan turun juga besar. Karena nilai mata uang itu dipengaruhi banyak faktor. Bisa dipengaruhi oleh cadangan devisa negara kita, cadangan emas negara kita, dan juga dipengaruhi oleh stabilitas politik dan ekonomi di negara kita. Karena itu, pesan saya, sebelum berinvestasi dengan membeli mata uang asing atau contohnya seperti dolar, timbang-timbanglah dulu, karena kemungkinan naik itu juga besar, kemungkinan turun itu juga besar. Jika harga mata uang asing itu naik, kita akan mendapatkan keuntungan. Jika mata uang asing itu nilainya turun, kita akan mengalami kerugian. Kemudian selanjutnya adalah investasi dengan membeli emas. Dengan membeli emas, maka diharapkan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang dengan naiknya harga emas. Karena seperti kita ketahui, harga emas ini cenderung stabil dan cenderung untuk naik. Sehingga membeli emas bisa dijadikan salah satu cara investasi yang terbaik. Disebabkan harga emas yang cenderung naik dengan harga yang cukup tinggi dan cenderung stabil. Dalam sejarah belum pernah nilai emas itu turun drastis, tapi cenderung stabil. Harga emas lebih stabil dibandingkan dengan harga mata uang asing. Adapun investasi untuk akhirat, contohnya adalah dengan cara kita membangun masjid, membangun madrasah diniyah, memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin, bersedekah kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Bisa juga investasi akhirat itu dengan cara kita berdakwah, khutbah Jumat, belajar dan mengajarkan agama Islam, mencetak Al-Quran dan buku-buku keagamaan, atau membeli Al-Quran dan buku-buku keagamaan, kemudian kita bagikan secara gratis kepada kaum muslimin. Bisa juga investasi akhirat dengan kita mendirikan lembaga pendidikan untuk mengajarkan agama Islam, seperti TPQ atau majelis taklim atau pondok pesantren, atau sekolah formal yang memadukan kurikulum ilmu pengetahuan umum dan keterampilan dengan kurikulum ilmu agama Islam. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, inilah beberapa hal tentang manajemen investasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat, dan semoga kita semuanya selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.